Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rina Astuti, mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diskusi 11 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini adalah model jaring laba-laba dan model keterhubungan. Kedua model ini mendukung integrasi materi dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan pendekatan tematik yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Model jaring laba-laba. Model ini menghubungkan berbagai konsep dari berbagai disiplin ilmu dalam satu tema yang sama. Kelebihannya mendorong siswa untuk melihat hubungan antara mata pelajaran, memfasilitasi pembelajaran yang lebih holistik dan kontekstual. Model keterhubungan. Model ini menekankan pada keterkaitan antara berbagai topik dan konsep yang diajarkan. Kelebihannya, membantu siswa memahami relevansi materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kesesuaian dengan kurikulum 2013, pendekatan tematik. Kedua model ini sejalan dengan pendekatan tematik yang menjadi ciri khas kurikulum 2013, di mana pembelajaran tidak terpisah-pisah berdasarkan mata pelajaran, tetapi terintegrasi. Pengembangan keterampilan. Model-model ini juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, yang merupakan tujuan utama dari kurikulum saat ini. Kesimpulannya, model jaring laba-laba dan model keterhubungan adalah pilihan yang tepat diterapkan di sekolah dasar di Indonesia, karena keduanya mendukung integrasi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum 2013. Pembelajaran tematik terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang sama, sehingga siswa dapat memahami materi secara holistik. Berikut adalah paparan mengenai tujuan, fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu. Tujuan pembelajaran tematik terpadu. Meningkatkan pemahaman konsep, di mana siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam dengan melibatkan keterkaitan antar mata pelajaran. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Mendorong kerjasama. Siswa belajar untuk bekerja sama dalam kelompok dan mengembangkan keterampilan sosial. Fungsi pembelajaran tematik terpadu. Integrasi pengetahuan, yaitu menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh. Relevansi membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas, di mana memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa. Landasan pembelajaran tematik terpadu. Kurikulum 2013. Pembelajaran tematik terpadu sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang menekankan pada pendekatan holistik dan integratif. Teori konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Keterkaitan materi yang diajarkan harus saling terkait dan relevan. Kontekstual. Pembelajaran harus berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Partisipatif. Siswa dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran. Berbasis proyek, pembelajaran seringkali dilakukan melalui proyek yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu. Perencanaan yang matang. Guru harus merencanakan tema dan kegiatan dengan baik agar semua mata pelajaran terintegritas. Fleksibilitas dalam pengajaran, di mana guru harus siap untuk menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan dinamika kelas. Evaluasi yang komprehensif, penilaian harus
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Tahapan pembelajaran tematik terpadu. Pemilihan tema menentukan tema yang relevan dan menarik bagi siswa. Perencanaan. Merencanakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan berbagai mata pelajaran. Pelaksanaan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan yang interaktif dan partisipatif. Refleksi, mengajak siswa untuk merefleksikan apa yang dipelajari dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi, melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa dan efektivitas pembelajaran. Kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 menekankan integrasi berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar memberikan fasilitas lebih dalam pembelajaran, fokus pada pengembangan karakter, dan menggunakan pendekatan yang lebih diferensiasi. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menekankan penilaian yang beragam dan pengembangan profil pelajar Pancasila. Perbedaan kurikulum tematik terpadu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dan kebebasan dalam penyusunan kurikulum, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013 memiliki struktur yang lebih terpusat standarisasi dengan pedoman yang jelas. Sementara itu, kurikulum Merdeka memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal dan kebutuhan siswa. Fokus pembelajaran. Kurikulum 2013 lebih berorientasi pada pencapaian akademik dan penguasaan materi. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan literasi digital, serta pembelajaran berbasis kompetensi. Penilaian di kurikulum 2013 menggunakan penilaian yang terstruktur dan berfokus pada hasil akademis. Sedangkan kurikulum Merdeka mengadopsi penilaian yang lebih beragam, termasuk penilaian non-akademik untuk mencerminkan perkembangan karakter dan keterampilan siswa. Keterlibatan siswa. Kurikulum 2013, siswa berperan aktif tetapi masih dalam kerangka yang lebih terstruktur. Sementara itu, di kurikulum Merdeka mendorong partisipasi siswa dalam pengembangan kurikulum pembelajaran, sehingga memberikan ruang bagi kreativitas dan inisiatif siswa. Pada implementasi, perbedaannya kurikulum 2013 diterapkan secara seragam di seluruh sekolah dengan pedoman yang jelas. Sementara itu, kurikulum Merdeka lebih fleksibel memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua kurikulum memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Kurikulum Merdeka menawarkan lebih banyak kebebasan dan penekanan pengembangan karakter, sementara kurikulum 2013 lebih terstruktur dan berorientasi pada pencapaian akademik. Implementasi kurikulum di tempat saya mengajar yaitu di SD Negeri Cirewen. Implementasi kurikulum tematik terpadu di sekolah saya melibatkan perencanaan yang matang, seperti penyusunan RPP dan silabus, serta integrasi berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi, termasuk pendekatan aktif yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Langkah-langkah implementasi. Perencanaan, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup tujuan materi dan metode. Pemetaan kompetensi dasar untuk memastikan semua aspek kurikulum. Pelaksanaan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, proyek, dan bermain peran. Menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa merasa nyaman dan termotivasi. Penggunaan media. Memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian siswa. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Evaluasinya melakukan penilaian yang berkelanjutan untuk mengukur pencapaian siswa. Menggunakan berbagai metode penilaian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa.
tantangan dalam implementasi. Persiapan guru diperlukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang kurikulum dan metode pembelajaran tematik. Sumber daya, keterbatasan fasilitas dan bahan ajar yang mendukung pembelajaran tematik. Adaptasi kurikulum, kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.